Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel hobiku 92 ya teman-teman. Kali ini ada servisan tablet Advan ya. Kurang tahu ini tipe apa. Yang jelas kata si pemilik ini kerusakannya mati total ya. Tiba-tiba mati nggak bisa hidup. Kita coba cas dulu ya, kita coba colokan cas apakah dia ada arus masuk atau tidak, dan ternyata di sini blank ya, alias tidak ada daya masuk. Kemungkinan dari konektor cas, bisa juga dari baterai ya, baterai yang overload ya, terlalu habis, tapi kita belum bisa menentukan di mana letak kerusakan. Untuk handphone yang kerusakannya mati total ya, itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya, harus kita cek terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus cek dulu ya menggunakan power supply ya, power supply untuk tegangannya ya, pengganti baterai. Kita coba langsungkan ya ke mesin, apakah dia bisa hidup atau memang mati, atau juga bisa jadi konslet ya teman-teman. Dan ternyata bunyi ya teman-teman. Kalau bunyi itu berarti menandakan kalau mesin itu konslet ya teman-teman, ada yang bermasalah. Ini belum tahu ini dari mana konsletnya. Kita coba lagi dan ternyata memang benar konslet ya bunyi. Kalau terjadi konslet setelah kita tes menggunakan power supply, kita harus bongkar dulu ya. Tahap selanjutnya kita bongkar, kita cek lagi komponen mana yang terjadi konslet teman-teman. Nah, ini mesin udah saya bongkar ya teman-teman. Ini saya coba kasih tegangan tinggi ya. Ini rakitan sendiri, jadi fungsinya untuk menentukan ya, untuk menemukan komponen mana yang konslet. Biasanya kalau ada yang konslet di mesin, kita masukkan tegangan tinggi, nanti misal kapasitor yang konslet, dia akan terbakar ya teman-teman. Jadi kita tahu mana komponen yang konslet, mana yang tidak. Biasanya kalau emang benar konslet, nanti keluar asap teman-teman, keluar asap dan mesin panas. Kita jadi tahu ya letak posisi komponen mana yang konslet, lalu kita buang. Hati-hati ya teman-teman untuk mengisi tegangan tinggi ya, jadi jangan sampai salah kutub ya. Jadi positif ke positif dan negatif ke negatif ya, atau ground. Setelah dicek ternyata mesin normal ya teman-teman, tidak ada yang terbakar atau berasap. Mesin juga dingin ya, nggak panas. Tahap selanjutnya kita cek lagi ya mesinnya, kita cek lagi menggunakan power supply teman-teman. Di sini juga sama ya, jangan sampai salah kutubnya, negatif ke negatif, positif ke positif ya, harus diperhatikan kutubnya teman-teman. Dan kita jangan lupa ya, yang di monitor atas tuh, yang di power supply, tegangannya 4,2 ya, jangan lewat ya, jangan ke 5 ya, jangan 5 volt, itu nanti bisa konslet ya, bisa harus pendek teman-teman. Kalian bisa perhatikan monitor yang bawah ya teman-teman, yang di power supply. Ini saya tekan tombol power
dan ternyata jarumnya bergerak ya, yang menandakan mesin ini hidup teman-teman. Mungkin kurang jelas ya di video karena kameranya terlalu jauh. Ternyata bukan konslet di mesin ya teman-teman, ada di tempat lain. Ini saya curiga nih di kabel baterai ya teman-teman. Ini kabel baterai ya, serabutnya ini berantakan karena kulitnya terkelupas, jadi serabutnya panjang. Mungkin bisa jadi serabutnya nempel di ground ya, di negatif teman-teman, nempel di mesin yang bisa menimbulkan konslet. Nah, setelah kita tahu kalau mesin normal, kita cek ya, adakah arus masuk dari charger ke baterai ya teman-teman. Kalian bisa colok langsung charger ke mesin ya teman-teman. Lalu kalian cek arus masuknya ya menggunakan multitester teman-teman. Kemudian arahkan jarum ke 20 volt ya di multitester teman-teman. Ini untuk pengecekan ya, untuk mengecek adakah arus masuk ke mesin atau tidak ya teman-teman. Seperti biasa, positif ke positif, negatif ke negatif ya teman-teman. Ini bagi yang pemula ya, kita sama-sama belajar. Dan di sini ternyata tidak ada arus masuk ya. Jadi ciri-ciri ada arus masuk itu nilainya 3,8 ya. 3,8 sampai 4,2 ya teman-teman. Kalau 0, atau 1, berarti itu tandanya tidak ada arus masuk alias no charging ya, tidak bisa cas. Langkah selanjutnya setelah kita tahu bahwa mesin ini tidak bisa dicas, berarti kita langsung cek konektor casnya ya, konektor charger. Di sini saya perhatikan konektor charger masih bawaan ya teman-teman, karena kaki-kakinya belum tersentuh solder ya, belum ada timah. Jadi konektor sini masih bagus ya teman-teman. Jadi saya nggak perlu ganti. Saya coba resolder ya, kaki-kakinya saya mau solder ulang supaya menempel ke jalur ya teman-teman. Kalau nanti setelah solder ulang ya kaki-kaki konektornya masih tetap nggak mau ngecas ya, terpaksa kalian harus ganti ya, wajib ganti konektornya teman-teman. Sebelum disolder, oles-oles dulu ya komponen yang mau disolder pakai amplek atau plug ya, tapi saya jarang pakai plug karena biasanya lengket ya kalau pakai plug. Ini saya pakai amplek aja ya, sama bisa melelehkan timah ya teman-teman. Saat penyolderan harus diperhatikan jalur-jalurnya ya teman-teman. Di situ ada 5 jalur, jangan sampai timahnya nempel di jalur sebelahnya ya, jalur tetangga, karena nanti sama aja ya nggak bisa ngecas konslet. Ini posisi saya sepertinya susah untuk nyolder ya, harus pindah dulu, saya pause dulu ya. Sengaja saya pause karena posisinya susah ya. Ini di bawah, posisi badan duduk terus nunduk-nunduk ya, karena ini di lantai teman-teman. Nah ini tadi saya pindah di atas kasur ya, yang tinggi, jadi bisa fokus untuk nyolder jalur-jalurnya. Ini kalau nunduk-nunduk ini susah teman-teman.
Jadi yang intinya kalian solder ulang ya jalur-jalurnya supaya nempel ke mesin teman-teman. Jangan lupa dibersihkan setelah selesai solder. Kalian bisa lihat yang tadinya belum tersentuh timah ya, ini jalur-jalurnya ya sudah saya solder ulang supaya nempel di jalurnya masing-masing teman-teman di mesin. Lalu langkah selanjutnya setelah disolder ulang, kita cek arusnya ya, apakah udah ada arus masuk atau masih tetap sama ya 0, jadi 0, itu arus nggak masuk ya, nggak ada arus masuk. Jadi ciri-cirinya ada arus masuk itu nilainya 3,8 sampai 4,2 ya teman-teman, itu baru bisa cas. Jadi kalau di bawah itu ya 0, itu tandanya no charging ya, nggak bisa cas. Dan ternyata di sini sukses ya teman-teman, kalian bisa lihat nilainya 4,2 ya. Nah berarti ini sudah ada arus masuk teman-teman. Mudah-mudahan setelah pasang mesin handphone normal lagi ya, bisa hidup teman-teman. Baik, ini mesin sudah saya pasang, sudah saya rakit lagi ya teman-teman. Tinggal kita sekarang tes colok ke charger ya teman-teman, apakah dia bisa cas atau tidak ya. Biasanya lumayan lama ini nunggunya kalau baterai lowbat ya, overload. Oke, ternyata sukses ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ini bisa jadi nota ya, lumayan buat beli beras ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya. Jangan lupa di subscribe, like, and share teman-teman. Oke, saya Ivan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.